Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 35 ayat 31. Surat 35 ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي عذب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أكرمنا
وهم يستنيقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Aw kama qala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Para bapak saudara ibu jemaah pengawasan yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sekaligus kemauan. Ini benar-benar anugerah yang sempurna. Diparingi awake sehat, diparingi kesempatan, dan juga diberikan kemauan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, tapi tidak ada kesempatan. Ada juga yang diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, tidak diberikan kemauan oleh Allah di dalam hatinya, sehingga kesehatan dan kesempatannya tidak banyak membawa masalah. Justru mungkin
sebaliknya membawa kerugian. Berulang-ulang kali kami sampaikan bahwa pada dasarnya semua nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu kesehatan jasmani atau juga kesehatan rohani, sifatnya tidak abadi. Satu saat akan berubah. Sing semula terlihat muda, dengan pergantian hari, bulan, tahun berubah menjadi tua. Yang semula sehat, gesit, tangkas, akhirnya muncul sakit-sakitan. Yang semula banyak kesempatan karena masih dalam keadaan bujangan, akhirnya punya kesibukan ngurusi keluarga, ngurusi anak, ngurusi pekerjaan, seterusnya. Kehidupan kita pun tidak selamanya, satu saat kita akan mati. Kesehatan rohani, hidayah yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya kalau menurut firman Allah, dzalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu bahwasanya Allah tidak akan merubah nikmat yang telah diberikan kepada hambanya sehingga mereka itu sendiri yang mulai merubahnya. Nabi pun bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu pasang surut. Kadang-kala meningkat, kadang-kala menurun. Untuk itu marilah kita pandai-pandai menjaga kesehatan dan kesempatan kita sebagai sarana untuk bisa lebih giat, lebih semangat di dalam ubudiyah. Kita fungsikan indera-indera kita sesuai dengan fungsi indera-indera itu sendiri. Mungkin sudah hafal ayatnya, surat 16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dia Allah adalah zat yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Ini ayat ini sering disampaikan ya. Karena kita semuanya tidak pernah punya rencana bahwa kita akan lahir. Aku lahir tahun sekian, tidak ada. Karena kelahiran kita yang jelas atas kehendak zat yang menciptakan kita. Lalu Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, hati, agar semuanya itu kita jadikan sarana untuk bisa lebih semangat dalam ibadah. Karena kalau kita salah menggunakan, kita akan berakibat fatal. Allah memberikan pendengaran agar kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah memberikan penglihatan agar kita gunakan untuk memperhatikan alam sekitarnya, alam sekitar kita.
agar kita bisa memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kalau sampai kita salah menggunakan, kita akan mengalami nasib yang menderita, nasib yang sangat berbahaya. Surat 7 ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh aku sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan dari golongan jin dan manusia, di mana mereka aku berikan hati tidak dipergunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Aku berikan penglihatan tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Aku berikan telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina. Karena mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Makanya dengan kita ngaji, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasul, agar barangkali ada kelalaian yang ada di dalam diri kita, hati kita bisa ingat. Barangkali ada sesuatu yang belum kita ketahui, dengan ngaji kita akhirnya bisa mengetahuinya. Barangkali ada kesalahan, kita bisa merubah kesalahan kita menuju kepada yang lebih benar. Jemaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu sekilas mukadimah yang mudah bisa dipahami. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 31 dari surat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhi utawi kang aukaina paring wahyu ingsun ilaika maring sira Muhammad rupane minal kitabi saking tulisan wa utawi wahyu kata kitab iku al-haqiqat musaddiqan benerake lima baina yadaihi maring antarane ngarepe kitab. Lima baina yadaihi maring barang kang antarane ngarepe Al-Qur'an, rupane Taurat, Injil, Zabur. Innallaha sakmene Gusti Allah bi ibadihi terhadap kaulane Allah iku la khabirun nyeti awas, basirun tur ningali, mengetahui lagi melihat. Karena tidak semua yang bisa melihat itu bisa mengetahui. Karo ya. Kalimat ini enggak salah dalam. Enggak salah dalam. Kalau Allah la khabirun basirun, maha mengetahui dan maha melihat. Apa yang telah aku wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu berupa Al-Quran, itu adalah sesuatu yang benar dan ikut membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Membenarkan itu membenarkan adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, di mana kitab-kitab sebelum Al-Quran juga merupakan petunjuk pada zaman mereka masing-masing.
Suma aurasna nuli marisake ingsun Alkitab Al-Quran tak warisno aladina ing wong akeh istafaina kang wis milih ingsun dari sekian banyak hamba Allah. Ada hamba yang dipilih oleh Allah diberikan hidayah. Kalau saat diberikan materi, walaupun mereka orang kafir, walaupun mereka menentang, walaupun mereka memusuhi agama Allah, mereka masih tetap diberikan materi, diberikan makan, minum, kekayaan, dan lain sebagainya. Namun mereka tidak diberikan hidayah. Di sini alladzina istafaina, Allah mewariskan Al-Quran kepada hamba yang dipilihnya. Mungkin dalam surat 2 ayat 100 59 269 ya. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Laris nang wonten ayatnya 269. Allah memberikan hikmah, memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmata, barang siapa yang telah diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka mereka sama halnya telah diberikan kebaikan yang banyak. Gila ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allah memberikan harta benda dunia kepada seluruh hamba-hambanya, baik hamba itu disukai oleh Allah atau tidak disukai, semuanya diberikan harta. Namun Allah memberikan hidayah hanya kepada orang yang disukai. Maka jika kamu melihat, kata Nabi, jika kamu melihat Allah memberikan harta benda dunia kepada orang yang penuh dengan maksiat, ketahuilah bahwa harta yang diberikan itu adalah istijrat. Untuk mengetahui dibuka surat 6 ayat 44. Yang bawah terjemah bisa dibaca surat 6 ayat 44. Maka ketika mereka melupakan kebenaran yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka dan menyiksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka manakala mereka melupakan peringatan, aku bukakan pintu, segala pintu kesenangan, dilulu del. Usaha ini berhasil, usaha ini berhasil. Setelah mereka merasa bangga dengan keberhasilannya, saat itulah aku siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Yang ketiga itu mereka terdiam putus asa. Jadi jangan kita terpengaruh oleh apa
Bahkan ada ayat khusus kepada Muhammad, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Muhammad, kamu jangan terpengaruh oleh pola hidup orang-orang kafir di negeri ini. Kalau kamu melihat mereka serba mewah, itu hanyalah sekedar kehidupan yang sedikit, yang akhirnya tempat tinggal mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Paminhum mongko iku setengah sing akeh dolimun utawi wong kang dolim linafsihi maring awak dhewene wong. Dari hamba yang telah dipilih oleh Allah, diberikan warisan Alkitab, ada orang yang dolim. Sedangkan golongan yang lain minhum lan iku setengah senaga muqtasid pertengahan. Ada penjelasan dalam tafsir yang lain, pertengahan itu orang-orang yang berusaha berbuat baik, namun masih belum juga bisa meninggalkan perbuatannya yang jelek. Berusaha untuk berbuat baik, tapi gak bisa ninggalo, guru bisa ninggalo perbuatan sing elek. Niku muqtasid. Sedangkan golongan yang lain wa minhum sabiqun bil khairat, orang yang selalu mendahulukan tentang kebaikan. Di sini yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Di sini Rasulullah menjelaskan dari riwayat Ahmad bahwa Abu Darda bercerita, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Fa amal ladzina sabaqu, adapun orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan, faulaika, mereka itu yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk surga tanpa ditanya. Jogja, napa Pak Gun? Pak Gun, Jogja, jujur saja, gak ada ditakoni. Begitu dinyatakan masuk surga pun langsung. Bahkan dalam Sahih Bukhari, orang-orang yang sudah dinyatakan ahli surga, mereka lebih paham tempat tinggalnya di sana daripada tempat tinggalnya di dunia. Sampai misalnya studi di luar negeri 10 tahun gak mulai itu panggil di Korea nanti cerita keluargane almarhum Abah Pujo, Abah Tukiyo, salah satu saudaranya itu hilang waktu Belanda. Cari kemana saja tidak ketemu. Waktu Belanda namanya. Sampai puluhan tahun. Entah setelah 30 atau 40 tahun, dia pulang
masuk Jogja niku ceritane mulai nggih Pak Jejelan nggih. Kula tahu krungu mulai. Sak wulan goleki keluarga niku ket padha sak wulan apa rong wulan. Coba. Soale perubahane pun pesat Pak. Goleki gang-gang biyen desane apa jenenge wis lali. Tapi orang-orang ahli surga mereka lebih mengenal tempatnya di sana. Wa amal ladina annapun wong akeh iktasadu kang tengah-tengah fa ulaika mangko utahe mangkono iku aladina wong akeh yuka sabuna kang dihisab kisaban yasiran lawan kisab kang gampang. Nun sewu. Kisaban yasiran dalam sebuah hadis Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sesuai dengan sabda Nabi man khusiba udiba, barang siapa yang dihisab alamat disiksa. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apalam yakulillahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kala ya Aisyah, inna dzalika ardun. Kanjeng Nabi jenengan sampeyan sinten sing dihisab alamat disiksa. Bukankah Allah telah berfirman fa'amal lagi fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Artinya ayat itu dalika ardun. Itu artinya mereka akan didatangkan, dilewatkan di atas jembatan yang ada di neraka jahanam. Jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Di atas jembatan itu ada kalalip. Nah jenengan pengin pirsa kalalip iki gambaran mawon. Jenengan tengene pabrik gula pabrik tebu Pak, pabrik gula. Tempat penggilingan tebu. Kula riyen delok tengene Lestari Pak. Kalalip. Setelah tebu nih Pak, dileboni rantai jret, tarik jret. Biar tengene lip. Teng lip itu dibandali Pak. Kalau ngeten, astagfirullah, mungkinkah seperti ini gambaran kalalip itu? Mulai kebetulan kalau nggak ada kanca kerjanya tengene pabrik gula teng Lestari. Nah tengene enten candi nak waya giling jenengan izin. Tapi cek mboten koran kali dibandali. Di situ Nabi menggambarkan mislu sauki sakdan. Bentuknya seperti kayu sakdan. Atadruna sauki sakdan kalunan. Kalian tahu kan? Kayu sakdan? Mereka menjawab, ya kami melihatnya. Hanya saja tidak tahu tentang seberapa besarnya kalalip kecuali Allah. Semua manusia dilewatkan di situ. Pertama yang melintas di situ adalah para rasul. Tapi di situ ada orang yang berjalan seperti kilat, seperti lari cepat, seperti jalan cepat, seperti jalan biasa, bahkan ada yang berangkat. Itu kata Rasulullah. Wa minhum may yuqatilu, ada yang kebendel.
Di sini dijelaskan adapun orang-orang yang berkenaan, mereka itulah orang-orang yang dikisah. Wa amal ladzina dzalamu anfusahum, adapun orang-orang yang zalim mendolimi diri mereka, fa ulaika monggo utawi mangkono-mangkono iku alladzina wa yuhbasuna kang ditahan betulil maksar ing dalem suwene padang maksar. Semahum nuli utamake alladzina wa talafahum kang nyusulake wong akeh sapa Allah Gusti Allah dirahmati kelawan rahmati Allah. Setelah itu orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, saya jadi ingat jauh Nabi pernah bersabda, seseorang tidak akan bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amaliyahnya saja. Jangan mentang-mentang amalnya sudah banyak, merasa yakin pasti masuk surga. Jangan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata ahadun amalu. La yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga seseorang amalnya. Seseorang tidak bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amaliyahnya saja. Kalau mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah juga berlaku untuk Rasulullah? Wala anta. Ya, tanpa kecuali aku. Lalu bagaimana agar orang bisa masuk surga? Illa ayyatagum madani Allah birahmatin wa fadlin. Kecuali jika Allah mengikut sertakan rahmat dan karunia-Nya. Ini yang perlu kita pikirkan dan kita usahakan. Bagaimana agar amal kita mendapatkan rahmat Allah? Ini pun sebenarnya sering saya sampaikan. Surat 76 sama juga. Surat 76 ayat 9. Menurut terjemahnya, sampai berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak berharap balasan dan terima kasih dari kami. Sesungguhnya, sambil berkata, sesungguhnya aku memberikan makan, sesungguhnya aku memberikan jajan, liwat jahillah, semata-mata hanya karena mengharapkan ridha Allah. Saya tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Niki amal ingkang badhe saged nylametaken kula sedaya, saged memasukkan kita ke dalam surga. Amalan yang diikut sertakan oleh rahmat Allah. Melani ketika kita beramal, jadi kalau innamanut ilukum liwajillah, sesungguhnya aku memberikan makan kamu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Sesungguhnya aku memberikan uang kamu, sesungguhnya aku memberikan pakaian untukmu. Mungkin sesungguhnya aku
kami tidak mengharapkan balasan dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Allah sayyidina amin. Mudah-mudahan ucapan yang membawa manfaat. Tahu mereka itu alladzina yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Alladzi ahallana darul muqamah, Zat yang telah menempatkan kami desa yang tetap min fadlihi, saking karunia-Nya Allah. La yamassuna orang ngenani ing kita dia ing dalam swarga nasabun maya, wala yamassuna lan orang ngenani ing kita dia swarga apa luhubun lesu, lemah lesu, ya. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang dimuat oleh Imam Ahmad. Jelas kan? Jadi orang-orang yang selalu mengutamakan kebajikan, mereka masuk surga tanpa dihisab. Orang-orang yang bertengahan, mereka orang yang dihisab dengan hisaban yang ringan, seperti tadi penjelasannya. Adapun orang-orang yang zalim, mereka ditahan lama sekali di padang mahsyar. Lalu akhirnya Allah memberikan rahmatnya dan mereka bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan di dalam hati kami, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menjatuhkan azab kepada kalian selama kalian mau bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri dan Maha Mengetahui. Saudara-saudara, ibu-ibu, ya mungkin itu kajian kita kali ini, dan mudah-mudahan kita pahami dan bisa membawa maslahat dan barangkali ada barang